Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 21210200080, Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Sini saya akan menjalankan tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradikta dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu mengenai tentang sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya, Al-Quran secara redaksional dan makna yang digandungnya bersifat qat'i. Al-wujud maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. As-Sunnah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjalankan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber keduanya setelah Al-Quran. Kemudian ada akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama ada akal. Akal menurut Al-Quran yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama apabila ada doktrin yang kurang jelas. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Yang kedua, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.